Hari ini kita akan melakukan review ya dari PBL 1 dan PBL 2 ya. Review ini tidak sebuah review yang sangat detail untuk mengulas jawaban Anda, sama sekali tidak, karena memang kita tidak mengajari Anda untuk mencari jawaban yang paling benar itu yang mana, karena semua punya argumentasi ya. Semua punya argumentasi, tapi paling tidak teman-teman itu memiliki pola berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kefarmasian. Kalau kita lihat PBL 1 ya, PBL 1 itu bercerita tentang Anda menyiapkan sebuah resep yang hanya ada satu obat di situ, dan sambil obat itu disiapkan pasien tersebut bercerita macam-macam sehingga Anda mendapatkan data cukup banyak ya. Kejadian ini sebetulnya simbol dari pelayanan obat resep dan mendapatkan informasi tentang obat-obat lain yang digunakan oleh pasien, dan yang digunakan oleh pasien adalah sebagian obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep ya. Jadi ini pelayanan di apotek itu ya hanya ada dua, yaitu resep dan non resep. Sebagai catatan, obat non resep itu sekarang porsinya besar ya. Obat bebas, bebas terbatas, OWA itu porsinya besar dalam pelayanan obat di rumah sakit. Di apotek ya. Jadi banyak. Jadi teman-teman dari PBL ini paling tidak punya gambaran bahwa seseorang ini banyak menggunakan obat yang sifatnya obat bebas, bebas terbatas, dan OWA untuk mengobati gangguan-gangguan penyakit ringan yang dialami. Kalau PBL 2 itu representasi dari pasien care proses yang dilakukan melalui kasus home pharmacy care. Kalau Anda membaca banyak artikel publikasi, memang home pharmacy care ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh apoteker yang ada di apotek. Tapi belum bisa sepenuhnya bukan berarti tetap akan demikian, tapi saya yakin suatu saat nanti home pharmacy care akan menjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh apoteker-apoteker kita di masa mendatang ya, seiring dengan kemajuan teknologi, seiring dengan semakin banyaknya jumlah apoteker ya dan sebagainya, itu saya rasa juga akan masuk ke situ. Nah, dalam home pharmacy care ini yang dipelajari tidak hanya melakukan pelayanan, tapi juga melakukan pemantauan terapi obat ya. Jadi ini yang hal penting yang harus dilakukan, sehingga dari dua kasus PBL ini, dari sisi pelayanan farmasi klinik di apotek itu semua tahapan sebetulnya sudah kita lalui. Lalu sedikit move ke pelajaran studi kelayaan. Maksud kita adalah untuk memberikan Anda pemahaman tentang manajerial, tentang manajemen pengelolaan obat di apotek. Melalui studi kelayaan itu semua mahasiswa diharapkan nantinya menjadi paham bagaimana cara untuk membuka apotek. Kalau semua paham tentang cara membuka apotek, otomatis dari sisi managerial skill tentang apa yang harus disiapkan dan sebagainya, itu semua akan terlihat di studi klien tersebut. Sehingga Anda dari sisi aspek manajemen, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola sumber daya, itu adalah sesuatu yang masuk di situ. Sehingga di MPK komunitas ini memang dalam 3 soal itu semua kegiatan di apotek sudah tergambarkan dalam tiga kasus ini. Yang belum sepenuhnya tergambarkan karena kita memakai kata komunitas adalah bagaimana teman-teman itu melakukan misalnya penyuluhan obat di masyarakat. Ya, itu belum tergambarkan, tapi saya rasa kita sudah mencoba melakukan simulasinya pada waktu S1, yaitu pada waktu di praktikum PIO. Itu salah satu, itu memang kita ambil ke sana karena kita tahu yang di di PSPA tidak bisa mengcover itu.
Tapi secara dengan demikian dari praktikum Pio yang penyalahgunaan penyuluhan obat yang dagusibu yang memakai special device itu digabungkan dengan MPK komunitas ini, maka semua aktivitas terkait manajemen dan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di komunitas sebetulnya sudah komplit Anda peroleh secara operasional, ya. Ini menjadi bekal Anda untuk praktek kerja profesi apoteker di apotek, ya. Ini gambaran overallnya dulu seperti itu, ya. Semoga teman-teman selama kurang lebih 7 minggu ini bisa memperoleh hasil seperti itu. Nah, saya akan coba share screen untuk menambahkan pemahaman kita semua. Ya, ini saya beri judul wrap up PPL. Ya, saya beri judul wrap up PPL MPK komunitas. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya? Sudah Pak. Oke. Jadi tujuannya supaya kita bisa melihat kembali hasil pembelajaran yang sudah Anda peroleh selama PPL 1 dan PPL 2, ya. Baik kelas A maupun kelas B saya rasa sudah menunjukkan perform yang baik di masa pandemi ini, ya. Upaya untuk diskusi juga sudah berjalan lebih baik, itu seperti itu, ya. Jadi coba dilihat kembali, dibuka-buka, walaupun saya tidak akan membahas secara detail, ya, tapi paling tidak Anda review kembali proses Anda belajar, ya. Kalau kita belajarnya materi, mungkin nanti Anda akan mendapatkan pendalaman materi. Tapi kalau mendapatkan materi yang lain, nanti bagaimana itu malah menjadi pusing. Jadi lebih baik kita memutuskan untuk apa sih yang sebetulnya proses yang dipelajari, tahapannya apa, sehingga nanti Anda mendapatkan kasus apapun, itu Anda akan bisa belajar dengan cara yang sama. Jadi proses belajar kita sekaligus proses belajar nanti di praktek kerja profesi apoteker, ya. Dimana praktek kerja di profesi apoteker itu merupakan cerminan dari aktivitas apoteker secara sehari-hari. Kita memakai proses yang ada itu tentunya mengikuti uji kompetensi apoteker Indonesia, di mana kompetensinya yang diuji adalah kemampuan menggali informasi, ya, kiri atas gathering information. Jadi bagaimana Anda bisa menggali informasi, kemudian bagaimana Anda menentukan problem dan menentukan solusi, kita sebut yang bagian 2 adalah problem solving. Yang ketiga tentunya ada record and report, ya. Kalau di manajemen nanti kartu stok dan sebagainya. Kalau di kita di klinik mungkin ada patient medication record dan sebagainya. Itu adalah record and reportnya. Lalu dengan Anda presentasi kemarin sebetulnya adalah simbol dari komunikasi efektif, ya. Bagaimana Anda melatih diri Anda untuk melakukan komunikasi. Nah, semuanya harus dilakukan dalam kerangka profesional dan etik. Artinya apa yang Anda sampaikan pada presentasi pertemuan ketiga itu tentunya sudah Anda kaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, lalu terkait profesional Anda waktu melakukan pelayanan kefarmasian, ya. Jadi ingat kata kuncinya itu bahwa Anda nanti waktu praktek kerja profesi apoteker maupun pada waktu nanti bekerja, siklus penyelesaian masalahnya adalah Anda harus mencari data dan informasi, terus melakukan problem solving, record and report, ya, dalam dokumentasi, lalu komunikasi, kemudian semuanya dilakukan dalam kerangka profesional dan etik, ya. Gathering information bisa melalui observasi langsung dengan bertanya jawab dengan pasien sebagai simbol yang di PPL 1 dan PPL 2 kemarin, ya, mencari informasi di pasien. Setelah Anda mencari informasi, Anda ingin mendalaminya tentu melalui literatur, ya, melalui literatur, beberapa website yang diperlukan untuk bisa akses, saya rasa sudah disampaikan di waktu critical appraisal praktikum Pio yang semua memperoleh websitenya apa dan sebagainya. Saya rasa semua ada.
Lalu penentuan problem solving Anda dipandu dengan PCNE, itu adalah pola pikir untuk problem solving ya. Record and report ada di contoh-contohnya di PMR dan sebagainya ya. Komunikasi efektif tidak sepenuhnya bisa kita kelola dengan kalau kita luring. Kalau di luring kan home care-nya kan kita carikan cara dengan role play ya, sehingga di situ bisa nampak profesionalitas semuanya. Tapi kita tidak bisa, kemarin yang bisa kita lakukan adalah presentasi. Jadi di PBL 1 Anda mendapatkan materi pelayanan resep dengan fokus pada pelayanan resep dan problem solving dengan obat swamedikasi. Ya, tentunya dengan kata pelayanan resep itu asumsinya Anda sudah melakukan screening, tentunya adalah seperti itu. Ya, ditambah dengan kemarin ada pasien itu cerita tentang penggunaan obat swamedikasi. Ya, jadi dengan obat swamedikasi itu Anda akan menggunakan cari data lagi seberapa jauh orang tersebut menggunakan obat-obat swamedikasi, lalu problem solvingnya apa. Kalau PBL 2 yang dicerminkan di home care itu adalah medication therapy management ya. Sebenarnya yang PBL 1 juga sama sebetulnya medication therapy management, tapi ini lebih detail di mana Anda mengkoleksi data dari pasien, mengakses, lalu planning, memberikan care plan, lalu mengimplement dan follow up. Gambarannya begitu sebetulnya. Jadi home care itu tidak hanya sampai care plan, tapi harapannya setelah itu Anda memberikan saran kapan harus cek HbA1c, kapan harus cek tensi dan sebagainya, itu follow up dan evaluate, dan itu sudah Anda lakukan. Jadi lebih kompleks untuk medication therapy management ini untuk PPL 2, walaupun prinsipnya PPL 1 juga medication therapy management. Oke, ya sebelum Anda bertanya, jadi case success for PBL 1 dan 2 ya itu tadi. Jadi Anda harus melakukan review terhadap obat-obat yang sudah dipakai oleh pasien, lalu dilakukan intervensi ya. Intervensi bisa dilakukan oleh apoteker kalau obatnya itu adalah obat bebas, bebas terbatas, OWA. Lalu bisa juga Anda melakukan komunikasi atau kolaborasi dengan penulis resep atau tenaga kesehatan lain. Prinsipnya adalah itu ya. Jadi prinsipnya adalah itu. Khusus untuk PBL 2 ditambah kunci suksesnya adalah Anda paham tentang PCNE di situ ya. Saya menulis di sini yang 801 ya, tidak terlalu berbeda dengan 9.1. Prinsipnya ada problem, ada penyebab, ada intervensi, lalu ada penerimaan. Jadi setiap nanti Anda bekerja ya, yang ini kan kasusnya di home care ya, Anda akan melihat treatment effectiveness, treatment safety, yaitu sebagai sebuah problem. Penyebabnya apa atau DRP-nya apa ada di cause atau penyebab. Lalu masuk intervensi, lalu masuk penerimaan. Nah, yang paling kanan ini tolong diperhatikan. Setiap intervensi yang dilakukan itu selalu ada dua jawaban, diterima atau tidak diterima. Kalau Anda melihat lebih dalam PCNE-nya itu ada yang diterima dengan sepenuhnya dan ditindaklanjuti, ada yang diterima tapi sebagian ditindaklanjuti, ada yang diterima tapi tindak lanjutnya tidak bisa dimonitor ya. Itu untuk penerimaan. Tapi yang satu adalah bisa tidak diterima sama sekali ya. Ini yang paling kanan ini apa ya, kalau di PCN ini saya menganggapnya sebagai teman-teman mahasiswa harus punya persiapan mental yang di paling kanan ini ya. Jadi nanti kalau Anda menerapkan ini ya, kalau ini di konteks apotek, jika di home care dan Anda melakukan home care dengan sungguh-sungguh, itu bisa jadi pasien itu manggut-manggut, ya mengiyakan, tapi belum tentu melakukan. Nah, ini Anda diperlukan kesiapan mental untuk berhadapan dengan kondisi itu supaya Anda tetap dengan sabar membantu pasien ini untuk bisa memperoleh hal yang terbaik di dalam penggunaan obatnya. Sebagai contoh ya, misalnya sebagai contoh
Untuk mahasiswa yang pernah membuat panduan home care ini bersama saya di skripsi ini, mereka memang cerita setelah 4 pertemuan dengan pasien untuk membuat panduan ini, mereka memang baru pertemuan ketiga itu bisa tune in dengan bahwa apoteker ini datang untuk membantu permasalahan penggunaan obat. Sebelumnya ceritanya muter-muter, ada yang terkait penyakitnya, makanan, dan sebagainya, sehingga padahal yang ingin kita kejar adalah fokus pada permasalahan penggunaan obat. Tapi setelah pertemuan ketiga, semuanya bisa terbuka dengan baik, sehingga akhirnya betul-betul diketahui bahwa problem penggunaan obat oleh pasien yang tadi, yang ada membimbing diabetes, hipertensi, dan asma, akhirnya bisa diketahui dengan baik, ya. Nah, ini hal yang penting supaya bisa diketahui, ya. Setelah dimonitor, ada yang melakukan dengan baik tindak lanjutnya, ada yang kurang melakukan dengan baik, ya. Itu seperti itu. Nah, sehingga hasil akhirnya DRP statusnya adalah tidak diketahui, terselesaikan, partial solve, sebagian atau tidak terselesaikan. Oke, sebelum kita masuk ke PBL 1 dan 2 secara pelan-pelan, apakah ada pertanyaan? Jadi ilustrasi awal saya ini untuk membuka kembali memori Anda terkait pengalaman selama 6 minggu ini, bagaimana posisi PBL 1, posisi PBL 2, dan posisi PBL 3, ditambah ingat kembali tentang penyuluhan dagu sibu pada praktikum PIO. Itu seperti itu. Sebagai sebuah kelengkapan, ini semua adalah bagian-bagian yang ada di S1 maupun apoteker untuk mempersiapkan Anda untuk masuk di MPK komunitas. Sebagai dasar tentunya farmakoterapi group, ya, dan sebagainya, terus compounding dispensing itu ada di dalamnya, tapi yang saya ambil adalah bagian-bagian ujung untuk persiapan Anda. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau mau ada pertanyaan, saya stop share dulu. Oke, silahkan kalau mau bertanya dulu. Oke, saya buka waktu untuk bertanya. Silahkan teman-teman. Wih, kok udah ngantuk kabeh. Halo, masih pagi nih. Dari saya belum, Pak. Sudah paham posisinya PBL-nya di mana? Semuanya rata-rata? Kalau saya sudah, Sudah, Pak, ya. untuk Paham, Pak. Ya, kita menyiapkan Anda untuk operasional, ya. Jadi bukan untuk berteori lagi, tapi untuk menyiapkan proses-proses, ya. Silahkan, ada mau ditanyakan dulu. Mungkin ada yang posisinya, ada yang belum paham terkait ini. Ini kasusnya memang cukup besar, ya. Cukup artinya cukup. Tidak terlalu rumit, kan? Kalau dibandingkan rumah sakit, harusnya aktivitasnya lebih rumit yang rumah sakit. Demikian juga yang industri, saya kurang tahu, mungkin lebih rumit lagi. Silahkan teman-teman, mau menyampaikan sesuatu silahkan. Belum? Nggak ada? Belum, Pak. Belum, oke. Belum ada. Saya lanjut. Saya lanjut, ya. Oke. Kita lihat PBL 1, ya. PBL 1 itu karena ini terkait screening resep dan swamedikasi, yang utama harus bisa Anda lakukan kalau Anda nanti bertemu dengan pasien yang membeli obat-obat untuk swamedikasi atau resep yang sederhana, itu adalah sebenarnya menyusun semua informasi yang perlu Anda kumpulkan. Yang perlu, ya. Jadi
yang namanya PPL 1 ini bisa bersinggungan tempatnya, ada yang di apotek, mungkin ada juga yang ada di rumah sakit. Kompleksitasnya pasti berbeda. Kalau yang di apotek cukup semua informasi subjektif ya yang utama, karena mereka jarang membeli obat-obat swamedikasi dengan data objektif, itu kan jelas tidak mungkin. Tapi kalau Anda berada di rumah sakit, kumpulkan informasi subjektif dan objektif yang perlu Anda kumpulkan. Nah, di sini diperlukan kemahiran Anda untuk mengkolek informasi terutama terkait obat bebas, bebas terbatas, dan OWA. Skopnya besar sekali, bebas terbatas, OWA itu besar sekali. Tapi yang perlu diketahui adalah penggunaan obat bebas itu nampaknya sepele, tapi sebetulnya memiliki tanda petik resiko-resiko yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang mengalami hipertensi walaupun sudah terkontrol oleh lisinopril, kalau menggunakan obat flu ya yang mengandung fenilpropanolamin dengan dosis yang agak besar, ada yang mengalami jantungnya lalu kemudian berdebar-debar. Karena dia berdebar-debar, dia minum obat flu, padahal pengennya dia menjadi istirahat, dia menjadi sukar untuk beristirahat. Setelah diganti dengan produk yang lain, di mana misalnya entah fenilpropanolaminnya lebih kecil atau tidak mengandung fenilpropanolamin, pasien tersebut tidak mengalami jantung yang berdebar-debar lagi, sehingga menjadi lebih nyaman. Nah, ini hal penting ya yang harus Anda tahu, bahwa untuk membeli obat swamedikasi itu tidak sekedar jual beli, ya, itu yang penting, ya, tidak sekedar jual beli. Kalau pasiennya itu seorang perempuan yang nampaknya juga sedang hamil, harus lebih hati-hati dalam kalau dia mau memilih obat-obat untuk swamedikasi. Ya, ini betul-betul harus hati-hati. Jadi membeli obat swamedikasi itu kita harus kolek informasi. Punya penyakit apa atau obat apa yang pernah atau saat ini sedang digunakan. Itu adalah hal yang penting yang harus diketahui supaya kita tidak keliru ya. Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang teman, kalau dia berada di negara lain ya, dia sakit flu. Dia waktu sakit flu mau membeli obat, itu apotekernya mengatakan demikian: sebelum saya memberikan obat yang ingin diminta oleh Bapak, izinkan saya menggali informasi selama kurang lebih 3 menit. Salah satunya itu, apakah mengalami DM, apakah mengalami hipertensi, obat apa yang digunakan, cepat sekali dia tanya, dan akhirnya dia memberikan obat yang paling cocok untuk kondisi pasien tersebut. Jadi nggak bisa, teman itu cerita, saya nggak bisa mau beli obat A gitu ya, yang biasa saya pakai. Di screening dulu secara singkat oleh apotekernya, lalu oh enggak, di sini yang cocok untuk Anda adalah ini. Dan ternyata juga cocok. Nah, ini hal yang menarik yang mungkin tidak banyak dijumpai ya di sini. Tapi dari cerita itu artinya bahwa seorang apoteker dalam memberikan obat yang tanda petik levelnya adalah obat bebas atau bebas terbatas atau OWA di sini, dia melakukan dulu assessment secara singkat, dan sehingga proses pembelian obat flu yang di sini mungkin hanya berjalan dalam waktu kurang dari 1 menit, itu bisa berjalan sekitar 3-4 menit dengan adanya tanya jawab. Saya perlu mengatakan ini kepada teman-teman ya, karena ini sebuah hal yang bagus, sebuah hal yang perlu ditiru. Saya pernah masuk ke suatu apotek, saya agak lupa, tapi tidak di Jogja sini, tapi agak pinggiran gitu. Di situ ada orang antre cukup banyak. Saya pikir ngapain antre, masih jam 10 pagi. Ternyata setiap orang yang masuk ke apotek itu mengambil nomor,
Oh, nomor itu dipanggil oleh apoteker yang duduk di salah satu bagian di situ, ada komputer di situ. Dia datang, oke Pak silahkan, sudah pernah datang, sudah, nama siapa, dia mengetik cepat gitu, ngetik cepat, terus dia bilang butuh obat apa, oh butuh obat ini, langsung dicatat, ya setelah itu setelah dicatat beli obat ini, oke, lalu apa misalnya beli obat flu gitu ya, udah dicatat, oke, nah satu pindah ke bagian sebelah untuk membayar, lalu di sebelah kanannya lagi mendapatkan obat flu yang dia peroleh beserta informasi. Jadi sudah langsung diambilkan dan disiapkan. Saya rasa kalau prakteknya seperti ini, waduh, luar biasa ya. Ada nomor antrean, bertemu dulu dengan apoteker di tempat yang sudah jelas, di situ ada tempat duduknya, ya. Lalu kemudian masuk ke pembayaran, lalu mendapatkan obat beserta informasi. Padahal ini obat bebas, teman-teman. Saya salut dengan proses kerja yang demikian, sangat salut ya. Jadi pasiennya tuh tertib, yang mau beli itu duduk semua, seperti kalau orang mau periksa dokter itu. Nggak ada yang mengelilingi etalase, itu nggak ada. Jadi duduk semua. Saya rasa gambaran praktek kefarmasian di masa mendatang kok saya lebih cocok seperti ini ya. Jadi pasien datang mau beli obat, entah swamedikasi atau obat resep, itu prosedurnya ya bertemu apoteker itu dulu. Ini hal yang contoh yang sampai hari ini saya masih ingat dan selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa profesi. Seandainya Anda nanti bisa mengelola apotek sendiri, milik Anda sendiri misalnya, Anda akan lebih bisa untuk melakukan hal seperti ini. Kalau Anda bekerja di apotek orang lain, kalau Anda bisa mempunyai alur praktek seperti ini, itu juga sangat luar biasa. Nah, ini sebuah pengalaman. Nah, di situ apoteker melakukan apa? Mengkoleksi informasi, lalu melakukan assessment. Sudah pernah menggunakan obat ini atau belum, dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Itu PBL 1 tuh kunci utamanya hanya itu. Ya, jadi Anda aware terhadap semua hal terkait swamedikasi yang ada di situ. Kita masuk ke PBL 2. Jadi kalau mau tanya silahkan interupsi ya. Nah, PBL 2 itu kita bicara masalah terkait obat. Ada banyak sebetulnya, ASHP, Sipol Morle, PCNE, versi 801 yang 2017 kemarin, itu seperti yang 2020 kan 9.1 ya. Tapi selisih yang 802 dengan 9.1 itu sangat sedikit, hanya masalah rekonsiliasi obat ya. Dan itu belum saya masukkan dalam problem soal kita kemarin ya. Jadi ada ASHP 96, 98 sangat terkenal, Cipul, Morley and Strand, saya rasa Anda juga mendapatkan itu. Lalu ada PCNE. Jadi seperti yang kita berikan PCNE itu, mengapa kita pilih PCNE? Karena pola pikirnya yang runtut ya. Bisa PCNE dipakai di sebuah institusi, bisa juga tidak, tapi ini adalah salah satu versinya ya. Ini kalau ASHP classification ya. Di sini macam-macam, ada 8. Ya kurang lebih sama sebetulnya. Ada indikasi yang belum diterapi, ada indikasi pengobatan tapi menggunakan obat yang salah, misalnya gitu. Terus lalu ada subterapi, dosis-dosis yang subterapi, misalnya begitu ya. Ini adalah hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Oke, sebentar. Oke. Terus kemudian ada sebentar ya Mas ya. Oke. Jadi kemudian ada value to receive medication, jadi memiliki masalah medis yang merupakan hasil dari tidak menerima pengobatan ya. Jadi kemudian overdosis ya, kemudian
reaksi obat yang merugikan, adanya interaksi obat, kemudian medication use without indications, pasien sedang minum obat tanpa indikasi yang benar secara medis, itu ASHP. Kemudian kalau Cipol itu ada butuh tambahan terapi yang tidak diperlukan, obat keliru, dosis terlalu rendah, efek yang samping yang merugikan, atau dosis terlalu tinggi, atau terkait kepatuhan ya. Lalu yang PCNE yang kurang lebih sama seperti yang sudah Anda cek itu ya, terkait dengan problemnya ya, terkait dengan masalah terapi obat, lalu problem apa di balik itu, lalu care plan, lalu penerimaan misalnya gitu. Nah, di sini yang kita suka adalah problem terapi obat itu difokuskan pada khasiat dan keamanan. Mahasiswa farmasi itu belajar 3 kata: mutu, khasiat, dan keamanan obat. Ya, mutu, khasiat, dan keamanan obat. Nah, di PCNE ini Anda langsung diajak bercerita tentang khasiat obat dan keamanan obat. Ya, jadi 2 hal kunci yang harus Anda peroleh di sini. Ya. Di problemnya dari apakah obat itu berkhasiat, apakah obat itu aman, dan lain-lain yang bisa Anda lihat di ini P1, P2, dan P3. Saya tidak akan menerangkan. Oke. Lalu kemudian setelah Anda mendapatkan misalnya terkait dengan obatnya tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Kita lihat problemnya di cause ya, penyebab ya, apakah C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan C8. Jadi dari situ kalau Anda bisa menemukan masalah berupa tentang khasiat tidak efektif atau tidak optimal, atau terjadi masalah risiko toksisitas, Anda akan lihat penyebabnya apa ya. Nah, penyebabnya ini itu semua terkait dengan mutu obat, terkait dengan khasiat obat, dan juga terkait dengan keamanan obat. Ya. Terkait mutu, terkait misalnya seleksi obat, ya, sudah benar atau belum, masuk guideline apa tidak, itu kan sebuah upaya sebenarnya penjaminan mutu, ketersediaan obat yang masuk dalam formularium suatu tempat misalnya gitu, atau suatu guideline, itu adalah sebuah jaminan mutu terhadap khasiat dan keamanannya. Ini kata kunci yang di drug selection-nya adalah seperti itu. Lalu bentuk sediaannya ya, kemudian dosis terlalu rendah, terlalu tinggi ya, dispensingnya apakah sudah diresepkan dengan benar, terbaca dengan baik ya. Kalau kadang masih kita jumpai ada sebuah resep yang tulisannya mungkin tidak mudah untuk dibaca, walaupun prosentase untuk itu sudah sangat kecil ya, sudah sangat kecil ya. Nah, kalau kita dapat drug related problem ya, maka ada intervensi ya. Intervensi itu enaknya di PCNE ini adalah intervensi kita itu menunjukkan kita mau berrelasi dengan siapa. Intervensi terkait dengan prescriber level. Oh, saya harus berinteraksi dengan dokter. Pada pasien, oh saya harus berinteraksi dengan pasien. Bisa juga dengan keluarga pasien. Atau intervensi yang bisa dilakukan oleh farmasi sendiri terkait obatnya. Jadi kita selama ada masalah terapi obat dan sudah tahu penyebabnya, intervensinya mau kemana itu jelas di situ. Ya, misalnya harus berelasi dengan dokter, maka yang harus dipikirkan adalah evidence yang saya bawa apa untuk disampaikan pada dokter. Untuk disampaikan itu berarti bagaimana cara berkomunikasinya. Ya, apakah berkomunikasinya via telepon langsung, atau kalau misalnya sulit dihadapi, apakah berkenan kalau memakai WA atau SMS atau apapun. Ini yang penting yang harus diketahui. Kemudian berelasi dengan pasien, sekali lagi komunikasi memegang peran penting. Komunikasi dengan pasien seperti apa? Komunikasi dengan
keluarga pasien, misalnya seorang pasien itu sulit untuk menerima informasi, itu juga perlu, ya. Terkait obat, ya obatnya mau diapakan, dirubah bentuk sedianya, diganti. Apa yang menjadi wewenang dari farmasi itu sendiri, itu yang penting untuk diketahui. Setelah intervensi itu terjadi, maka bisa accepted atau not accepted, atau lain-lain, ya. Kita bisa lihat itu yang sudah saya singgung, diterima, diimplementasikan, sebagian diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Ada yang tidak diterima karena mungkin ya tidak mungkin dilakukan, tidak tercapai persetujuan, atau ada reasoning yang lain, ya. Misalnya begitu. Karena sebuah obat itu diberikan, misalnya diresepkan dokter atas dasar pertimbangan manfaat dan risiko. Itu yang harus kita bayangkan juga. Di sebuah obat yang sudah diresepkan dokter berdasarkan diagnosis yang telah dilakukan, itu selalu pertimbangannya manfaat dan risiko. Sebagai apoteker, Anda harus mendirikan evidence yang terkait dengan manfaat dan risiko itu juga, ya, itu seperti itu, ya. Ini yang harus kita bayangkan adalah titik-titik kritisnya adalah di situ. Nah, status DRP-nya bisa tidak diketahui, terselesaikan sebagian atau tidak terselesaikan, ya. Tidak terselesaikan bisa juga karena tidak mampu bekerja sama dengan pasien, dengan penulis resep, atau intervensinya tidak efektif, atau tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan problem tersebut, ya. Ini kolek, yang terkait kolek tadi kalau menyinggung ke PPL 1 dan PPL 2 sekalian, ya. PPL 1 dan PPL 2 sekalian, ini kata kolek ini. Cek kembali obat yang digunakan termasuk obat resep, OTC dan herbal. Ini kalau home care jelas harus dipakai, ya. Kalau kemarin yang terkait dengan PPL 1, ya selain obat resep, OTC-nya apa, herbalnya apa. Karena herbal kan juga termasuk di sediaan farmasi, ya. Jangan lupa, sudah banyak yang menggunakan obat herbal. Kepatuhan kalau di home care kemarin terkait obat diabetesnya. Hiperglikemi, ya, termasuk efek samping yang mungkin dialaminya. Status pekerjaan, tingkat stres atau kondisi psikologi dan sosialnya, itu home care sangat penting. Detail pola makan dan kegiatan fisik. Riwayat sosial keluarga dan penggunaan alkohol, ya, misalnya dia menggunakan. Hasil pemeriksaan lab sejak kunjungan termasuk sejak masuk HbA1c atau tes gula mandiri. Terus perawatan preventif sejak kunjungan terakhir, entah mata, kaki, vaksinasi, tes urin, albumin. Ini contoh-contoh saja. Jadi untuk collect data kalau di home care itu seperti itu. Nah, jadi pada waktu Anda di home care, obat-obat yang sudah di PPL 2, ya, misalnya, periksa dulu apakah untuk keluhan pasien itu sudah dapat obat atau belum. Kalau pasien itu dapat, obatnya sesuai atau tidak. Kalau obatnya sudah sesuai, apakah obat itu efektif? Setelah itu, apakah aman? Dan apakah pasien patuh minum obat? Jadi ingat 5 kata ini, ya. Jadi kalau Anda melakukan home care, Anda sudah berkomunikasi dan tahu problem medisnya. Nah, maka dari misalnya problemnya DM gitu, apakah dapat obat DM? Setelah misalnya dapat, obatnya sesuai enggak dengan kondisinya. Setelah itu dosis yang digunakan efektif atau tidak. Dari dosis yang digunakan itu ada risiko toksisitas tidak. Kemudian pasien minum dengan patuh atau tidak. Ini adalah 5 kata yang harus Anda ingat dan sebisa mungkin dilakukan. Dapat obat, sesuai, efektif, aman, patuh. Nah, ini adalah kata kunci untuk menyelesaikan itu semua, ya. Ini contoh, saya hanya melihat dari apa yang Anda sampaikan, ya, dan rata-rata sudah masuk di sini, ya. Yang di sini yang ingin saya sampaikan adalah cara penulisan, teman-teman, ya. Jadi kombinasi obat DM tidak optimal dalam menurunkan kadar glukosa darah, misalnya gitu. Jadi kata kuncinya adalah kombinasi obat DM, tentunya disebutkan, ya, tidak optimal dalam menurunkan glukosa darah. Karena apa? Kadar glukosa darah ini adalah goal terapi.
Jadi kalau ini yang menjadi masalah terapinya, masalah terapi obatnya, maka tenaga kesehatan lain yang membaca ini, yang di laporan terintegrasi akan tahu, oh goal terapinya nggak nyampe ini. Bahasanya sama, semua akan melihat ke penurunan kadar glukosa darahnya. Ya. Tidak perlu menyebut siapapun, pasti baik dokter maupun perawat yang mungkin membaca catatan bersama ini, kalau misalnya ini di rumah sakit, oh tidak akan menurunkan kadar glukosa darah. Nah, kalau misalnya di apotek sekaligus Anda berlatih. Berlatih apa? Berlatih target terapinya. Oh, diabetes. Berarti targetnya harus kadar glukosa darahnya seperti apa. Ya. Setelah tahu problem itu, penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Ya, bisa jadi kombinasi obat DM-nya nggak sesuai dengan panduan terapi. Bisa jadi pasien nggak patuh dalam minum obat. Bisa juga pasien memiliki gaya hidup yang menyebabkan pengobatan menjadi tidak optimal. Pasien tidak patuh berarti kan dosisnya yang masuk kurang, ya, itu bisa jadi, ya. Ini masih mau didetailkan lagi boleh, tidak ada masalah. Tapi semakin banyak penyebab yang Anda tulis berarti semakin kompleks juga kita untuk berpikir, ya. Jadi kita ambil penyebab-penyebab yang utama yang menyebabkan kita nanti intervensinya enak, ya. Kalau penyebabnya kombinasi obat diam tidak sesuai dengan panduan terapi, intervensinya kan enak. Kita kan lihat dulu panduan terapinya tidak sesuainya di mana, lalu baru kita cari evidence-nya. Pasien tidak patuh dalam minum obat, berarti harus berelasi dengan pasien. Masalahnya di mana? Dia nggak bisa minum obat, atau dia tidak bisa memperoleh obat karena tidak punya duit, itu macam-macam. Ya, pasien memiliki gaya hidup yang menyebabkan pengobatan menjadi tidak optimal. Pengobatan, gaya hidupnya kayak apa ya? Nah, ini dengan penyebab ini kita sudah membayangkan intervensinya apa. Ya. Lalu contohnya ini misalnya tentang kombinasi obat tidak sesuai, lalu apoteker ingin mendiskusikan tentang kombinasi obat diam dengan dokter. Kita harus membayangkan dalam kurung ini ya, accepted or not accepted. Ya, karena berelasi dengan orang lain, ya. Lalu yang 121, 122 dan 124 konseling pengobatan dengan pasien disertai media cetak serta komunikasi dengan keluarga. Kalau pasiennya lansia, mungkin media cetak di sini adalah informasi tertulis, maksudnya adalah begitu. Ini juga hal yang penting, ya. Terus ada juga misalnya obat DM baru, misalnya injeksi diberikan kepada pasien bila 114 accepted, bila. Kalau misalnya tadi kita mengusulkan insulin dan ternyata diterima oleh dokter, maka ikuti dengan cara penggunaan obat yang baru. Nah, di sini pola pikirnya kita akan menjadi urut, ya, teman-teman, ya. Dengan melihat PCNE ini kita akan bisa mengurutkan aktivitas kita, dan kalau teman-teman melatihnya dengan sungguh-sungguh melalui PCNE ini, maka pola pikirnya akan terbentuk seperti itu. Ini yang lain, luka diabetes, ya, belum mendapatkan obat atau mulai mengalami komplikasi, ya. Jadi bisa dua sisi, dia memang belum dapat obat, ya, karena dia baru saat itu mengalami luka, ya, dan dia belum dapat obat, mungkin dia belum ke dokter, belum memberitahu, tapi sekaligus kita juga mulai warning, mulai mengalami komplikasi penyakit DM. Kalau sudah mulai mengalami komplikasi penyakit DM ini, tentunya kita harus memberikan informasinya ke dokter. Levelnya tidak tidak untuk berdiskusi dengan dokter, tapi memberikan informasi kok nampaknya demikian, ya. Itu seperti itu. Nah, ternyata pasien belum mendapatkan obat untuk itu, ya. Tapi bisa juga kalau Anda kalau bicara sama dokternya nggak enak, juga beritahu kepada pasien bahwa dia butuh terapi obat untuk diabetes pada kakinya itu. Silahkan kontak ke dokter dulu untuk memastikan obat apa yang disarankan. Itu seperti itu. Kalau enggak, ya paling kita hanya bisa membersihkan luka dan sebagainya. Tidak bisa memberikan, misalnya kalau misalnya kemarin di kasus itu kan lukanya karena ada infeksi mikroorganisme, itu jelas harus diberikan antibiotik. Nah, untuk antibiotik berarti harus kontak ke dokter yang memberikan resep, seperti itu.
Safety, masalah keamanan ya. Ini juga penting ya, karena keamanan obat ini ada kondisi hiperglikemi, gejala kelelahan ya, luka ulkus diabetes itu ada terkait safety-nya juga bisa jadi ya. Oke, lalu treatment safety lagi, potensi mengalami gangguan ginjal, hitung nilai GFR-nya. Karena ini juga ada gangguan hipertensi, tensi, jadi ASCVD risk ya, karena dia juga habis operasi jantung dan sebagainya. Nah, lalu lihat penyebabnya ya. Lalu lain-lain, nah ini sering tidak dipikirkan ya, sering tidak dipikirkan oleh kita sebagai apoteker, sering sekali. Masalah apa? Masalah pembiayaan ya, masalah pembiayaan ya. Jadi kadang wah saya terlalu berat ya minum obat ini karena banyak nama dagangnya. Nah, ya harus kalau misalnya itu memang Anda memiliki bukti bahwa generiknya juga bisa memberikan dampak yang positif ya silahkan untuk diganti ke generik. Tapi secara umum kalau mengalami gangguan keuangan, penggantian dari nama dagang ke generik itu boleh ya, diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau Anda ingin lebih bisa berrelasi lagi dengan dokter ya sebaiknya dikomunikasikan. Itu membuat relasi Anda menjadi lebih erat ya, sehingga saling berkolaborasi, itu seperti itu ya. Ubah ke generiknya bagaimana? Sesuai yang di cover oleh BPJS. Anda harus punya aplikasi yang BPJS itu ya. Aplikasi BPJS itu kalau Anda sudah kalau Anda sudah terdaftar menerima kartu BPJS, Anda bisa install aplikasi JKN itu. Anda akan tahu obat apa yang di cover oleh BPJS. Sehingga waktu menyarankan Anda tinggal klik aja di situ, nggak perlu mencari daftar Fornas yang cukup panjang. Lihat di aplikasi misalnya insulin apa yang bisa di cover ya. Misalnya begitu, ya, mana yang kalau tidak tertulis di situ berarti ya tidak tercover. Nah, ini yang penting yang harus diketahui karena kita masuk ke era BPJS ini. Dan saya rasa ini akan semakin baik dikelola di masa mendatang sehingga pengelolaan dengan BPJS atau plus asuransi yang lain kalau memang itu orang itu memiliki, itu Anda juga harus tahu. Ya. Ini ada lagi jenuh mengkonsumsi obat. Pasien-pasien dengan penyakit degeneratif pasti pernah merasa jenuh dalam mengkonsumsi obat. Ya. Atau tadi belum familiar dengan asuransi BPJS dan dia waktu itu menyebut ada tertentu. Ya, ini adalah sebuah cara dari mana mengurusnya. Kadang kita mengikuti asuransi swasta tapi tidak tahu cara mengurusnya bagaimana. Ini pasien tuh kadang begitu, atau orang ikut asuransi itu cuma ikut aja tapi nggak paham cara ngurusnya. Ini yang penting adalah itu. Nah, home care proses itu ada 1 sampai 6 ini, tapi ini bukan urutan proses ya. Jadi Anda harus bisa menggali semua masalah, menyarankan pasien untuk checking laboratorium kalau memang itu dibutuhkan ya. Untuk memastikan monitoringnya apakah misalnya gini, saya sudah minum obat diabetes kok saya merasa kok masih gini-gini aja ya. Ya sudah, cek laboratorium gula darah, bukan untuk diagnosis tapi untuk monitoring hasil penggunaan obat tersebut. Ya, checking laboratorium di sini bukan untuk diagnosis tapi melakukan monitoring sampai sejauh mana kadar gula darahnya sudah tercapai setelah menggunakan obat diabetes misalnya selama 1 bulan atau 2 bulan. Ya, seperti misalnya ada apotek yang memberikan layanan tensimeter, tekanan darah, itu bukan untuk diagnosis tapi untuk melakukan cek tensi, kadar gula darahnya tekanan darahnya berapa. Ya. Kalau ini bisa menjadi habit sehingga akhirnya dia bisa cek tensinya sendiri, itu lebih baik ya. Berkomunikasi dengan dokter terkait kemungkinan perubahan dosis, penggantian obat atau pemberhentian obat ya. Alur proses penggunaan asuransi BPJS dan atau swasta yang lain ya. Kemarin itu Prudent ya.
Lalu konseling kepada pasien tentang penggunaan obat serta perubahan gaya hidup serta media tertulis sebagai pengingat dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain misalnya perawat untuk perawatan luka kaki diabetes. Ya, itu hal-hal penting yang perlu saya sampaikan ya, dan itu saya rasa sudah merupakan pola pikir teman-teman semua dalam menyelesaikan kasus di PPL 1 dan PPL 2 ya. Saya rasa itu sudah menjadi itu. Nah, silahkan sekarang mau ditanyakan kira-kira di tahapan apa yang Anda masih merasa kurang sreg atau Anda masih perlu bertanya bagaimana cara melakukan sesuatu pada tahapan tertentu, silahkan untuk disampaikan. Oke, silahkan teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu. Halo, tes. Halo Pak, menurut Ya, saya sudah ini sih Pak, sudah paham. sudah paham ya. Ah, Oke, berarti PKPA-nya lancar ya nanti ya. mudah-mudahan Pak. Ya, itu. Dari yang saya jelaskan tadi, semua alur pikir itu sudah dipenuhi. Yuk, silahkan. Yang mau berkomentar, silahkan. Mungkin kurang lebihnya sudah Pak. Oke.